Apa jadinya mobil Formula 1 tanpa sistem aerodinamika? Belakangan ini semua jenis balapan tidak hanya mengandalkan mesin, kemampuan pengemudi, dan juga sistem elektroniknya yang rumit saja. Karena tanpa satu hal yang ini, meski seorang pembalap terbaik Formula 1 yang mengendari mobil tercepat pun tidak akan bisa memaksimalkan performanya di lintasan. Yes, sistem aerodinamika adalah sebuah hal yang benar-benar bisa merubah hasil balapan di era sekarang. Terutama pada balapan Formula 1 yang benar-benar tergantung pada sistem ini. Teknologi aerodinamika di Formula 1 adalah hal yang sangat penting dan terus berkembang pesat. Ia memainkan peran yang begitu penting dalam performa mobil dan persaingan di dalam lintasan. Aerodinamika adalah studi tentang perilaku udara ketika berinteraksi dengan permukaan objek. Dalam Formula 1, aerodinamika berfokus pada cara udara mengalir di sekitar mobil dan bagaimana aliran udara ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan downforce, mengurangi drag, dan mengoptimalkan performa mobil. Ini mencakup perancangan komponen dan konfigurasi mobil untuk menghasilkan downforce dan mengurangi hambatan udara sehingga mobil dapat mencapai kecepatan tinggi dan menjalani tikungan yang stabil. Downforce adalah tekanan aerodinamis yang mendorong mobil ke permukaan jalan, sehingga grip yang dihasilkan oleh ban dapat menghasilkan cengkraman yang maksimal ke permukaan aspal. Ini sangat penting karena meningkatkan traksi yang memungkinkan mobil untuk melesat di tikungan dengan kecepatan tinggi. Namun, mengurangi hambatan udara juga berdampak pada akselerasi serta top speed mobil itu sendiri, karena drag dapat memperlambat mobil di trek lurus. Namun di F1, bukanlah balapan drag race saja. Jadi kecepatan di tikungan itu juga sangat penting. Sebelumnya kita harus pahami dulu beberapa bagian aerodinamika yang ada di mobil Formula 1. Yang pertama, aerofoil. Jadi aerofoil adalah sayap depan dan belakang bagian mobil. Sayap depan bertujuan untuk mengarahkan aliran udara ke samping mobil dan menciptakan downforce. Sementara sayap belakang bertujuan untuk menstabilkan mobil dan menghasilkan downforce tambahan. Yang kedua, diffuser. Yang ini kalian pasti sudah tahu. Diffuser adalah komponen di bagian bawah mobil yang membantu mempercepat aliran udara di bagian bawah, menciptakan tekanan rendah, dan menghasilkan downforce tambahan. Lalu, ada sirkulasi udara. Sirkulasi udara di sekitar bodi dapat membantu mengurangi turbulence dan meningkatkan efisiensi aerodinamika. Itulah mengapa mobil balap itu bentuknya lancip-lancip ya guys. Dan yang terakhir, ada duct dan sistem pendingin. Mobil Formula 1 memiliki banyak saluran udara dan sistem pendinginan yang dirancang untuk mengatur suhu komponen penting, seperti rem dan juga mesin. Ini juga mempengaruhi aerodinamika mobil itu sendiri. Balapan Formula 1 adalah ajang yang sangat kompetitif, dan tim-tim selalu berusaha untuk mencari keunggulan dengan inovasi aerodinamika. Mereka menggunakan teknologi super canggih, termasuk simulasi komputer dan terowongan angin, untuk merancang dan menguji komponen aerodinamika. Jadi menurut saya, terowongan angin adalah alat kunci dalam pengembangan sistem aerodinamika. Pabrikan bahkan menggunakan mobil asli untuk menguji beberapa konfigurasi sayap dan komponen lain dalam kondisi udara yang sesungguhnya. Karena sedikit saja kemiringan pada suatu bagian part aero akan memberikan efek yang besar pada sebuah mobil Formula 1. Namun, untuk membatasi pengembangan part aerodinamika, FIA mengatur batasan-batasan untuk menjaga keseimbangan persaingan dan keamanan. Meski demikian, ini tidak menghentikan tim-tim untuk terus berusaha menemukan celah dalam peraturan untuk mendapatkan keunggulan. Aerodinamika memainkan peran penting dalam hasil balapan Formula 1. Tim yang berhasil mengoptimalkan desain aerodinamika, mereka dapat memiliki keunggulan signifikan di trek. Namun teknologi aerodinamika ini juga membuat balapan menjadi lebih menarik, karena mobil-mobil seringkali bersaing ketat dalam kecepatan. Dengan terus berkembangnya teknologi aerodinamika, F1 akan terus menjadi ajang balap yang penuh tantangan dan spektakuler, di mana inovasi dan riset berperan penting dalam menentukan siapa yang akan berdiri di podium kemenangan. Meskipun bagi orang awam,
jika melihat mobil Formula 1 memiliki bentuk yang sama antara satu dan yang lainnya. Namun sebetulnya, jika diperhatikan baik-baik, semua mobil Formula 1 memiliki bentuk yang berbeda yang diakibatkan oleh sistem aerodinamika yang dikembangkan secara rahasia oleh setiap pabrikan. Lalu, apa jadinya sebuah mobil Formula 1 tanpa sistem aerodinamika? Mobil itu tidak lebih dari sebuah mesin overpower dengan roda yang tidak akan bisa berbelok, bahkan bisa terbang dalam kecepatan tertentu. Nah, sebagai contoh, saya menemukan sebuah video yang mungkin bisa menjadi gambaran bagaimana sistem aerodinamika benar-benar mempengaruhi performa sebuah mobil di lintasan. Dalam frame, ada sebuah Honda Civic EK9 yang mendapatkan modifikasi hingga memiliki tenaga di angka 465 D kuda. Di percobaan yang pertama, mobil ini melaju dengan tambahan sebuah rear wing kecil di bagian belakang. Tidak ada yang salah dengan performa mobil ini saat dipakai di sirkuit Tsukuba, Jepang. Ketika masuk dan keluar tikungan, mobil ini terasa anteng-anteng aja. Namun pada tes kedua, rear wing dilepas, dan ban pun diganti dengan ban baru yang memiliki kompon sama, agar komparasi ini adil. Bisa dilihat, pada saat melibas tikungan kecil dengan kecepatan rendah, tidak ada banyak perbedaan. Namun, pada saat mobil berakselerasi pada trek yang panjang dan akan memasuki tikungan, di sini terlihat mobil tanpa wing belakang mengalami kesulitan memasuki tikungan dan akhirnya bodi belakang sliding. Nah, bisa kalian lihat sendiri di video. Mobil dengan rear wing memiliki downforce yang lebih baik di bagian belakang, sehingga saat memasuki tikungan setelah melakukan hard brake, ban belakang mendapatkan grip yang lebih baik, sehingga bisa melewati tikungan dengan sempurna. Ini baru contoh dengan mobil biasa loh ya. Kalau di mobil Formula 1, pastinya perbedaan kemiringan 100 derajat pun pada sistem aerodinamika dapat mempengaruhi hasil balapan. Well, sekian video kali ini. Seperti biasa, like jika kalian suka dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih.